Hai, halo, jumpa lagi bersama Cenatan. Ini ada beberapa charger yang dibilang abal-abal atau yang sudah pernah aku bongkar lah, istilahnya seperti itu ya. Termasuk yang ini ya, Ugreen ini mau aku coba apa? Pengecasan atau nyolok ke listrik. Kira-kira dia masih bisa dinyalain atau enggak gitu loh ya, karena kan banyak yang nanya waktu aku cerita, oh charger ini waktu aku cas, aku habis bongkar terus aku coba colokin meledak. Dia nanya videonya mana ya, pada waktu itu nggak sempat bikin videonya untuk ini terlebih ya. Ini punyanya Oppo yang waktu itu aku bongkar bawaannya langsung ya, ini bawaannya langsung yang aku bongkar, ternyata dia meledak ya, di dalamnya ini meledak. Ini sebentar aku ambil dulu, ini meledak. Aduh, nah ini, nah itu ada itemnya ya, kelihatan ya, nah itu, nah, ada itemnya ya, jadi meledak ini. Nah waktu itu memang gak aku video ya, karena memang setelah aku bongkar, aku pasang gini, aku coba colokin kencang gitu loh, agak kaget gitu tanpa aku apa lakban seperti ini itu loh. Nah ini beberapa charger yang pernah sudah aku bongkar. Ini pun juga, ini nanti aku akan coba pasangkan ya, dia masih bisa atau tidak itu. Kalau ini kayaknya masih bisa ya, sepertinya ya, sepertinya. Kita coba satu persatu ya, kita coba satu persatu. Kalau ini sudah pernah, ini sudah pernah, ini juga sudah pernah, tapi kita coba aja dulu ya. Kita coba dari sini ya. Ini Hippo. Ini sudah aku bongkar, juga sudah aku review, dan dia protokolnya Superfook ya. Coba ya, kita pelan-pelan ya. Ini bisa ya. Bisa. Kita cek dulu. Satu persatu kita cek. Jalan enggak? Jalan. Jalan dia. Untuk protokolnya kelihatan ya, kelihatan ya. Nah, dia bisa Superfook ini, kalau ini kelihatan. Nah, ya betul. Cuman yaitu tadi pernah aku cobakan ke handphone, dia tadinya tinggi wattnya masuk, terus habis itu langsung cepet turunnya gitu loh. Nah, itu ada sisi kelemahannya lah seperti itu ya. Udah, kita lepas ya, ini bisa ya otomatis ya. Rencana nanti akan saya lem ya. Jadi untuk ngetes, nah ini charger abal-abal ya. Kalau yang ini tidak bermerek ya, tapi dia mencantumkan kalau ini supercharge dan Superfook. Nah seperti itu, dia mencantumkan kalau supercharge Superfook. Portnya USB A, kita cobakan ya, kita cobakan nancep dulu. Aman. Kita lihat hasilnya. Ya, jalan semuanya. Ini Fook apa Superfook? Oh iya, bisa Superfook ya. Jalan ya, ini di bawah sendiri hijau semua. Kalau hijau kelihatan dari atas, hijau Superfook ya. Sekarang kita yang ini. Jadi bisa nanti kita coba-cobakan ke handphone ya. Kalau ini kan sudah sering kita cobakan, yang ini juga ya. Agak trauma juga ya, karena sering terjadi ketika dicolokkan terjadi seperti ini, meledak seperti ini ya. Jadinya agak trauma, itu hal yang wajar ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah ya, ini bisa ya, Superfook ya, hijau semua ya. Nah sekarang kita coba yang ini, karena 3 ini belum pernah gitu. Oh, pot yang C ya. Oke, pot yang C coba ini, karena ada pot C nya ya. Jalan tidak. Gak apa-apa, ini kan cuma hanya untuk menunjukkan gitu loh ke teman-teman ya, yang biar kalau dalam
membongkar charger, terus habis itu memang ada risiko ketika digunakan lagi terjadi meledak, itu memang pernah terjadi saya ya, seperti ini ya. Nah ini makanya itu aku buat video ini, karena kenapa? Karena yang ini nggak ada videonya gitu loh. Ini loh, tadi ini aku coba dulu yang Ugreen ini dulu ya. Ugreen ini gimana? Wah bisa, bisa ternyata, ternyata bisa ya. Coba. Wah ini nggak pas. Oh nggak pas. Aduh, kaget aku. Nah, ini. Bisa. Aduh, hampir kaget saya. Aduh, oh jadi dia harus ditekan seperti ini ya. Harus ditekan karena kurang kegeser. Ya ini memang protokolnya, memang aku sih nggak begitu suka ya karena banyak merahnya. Tapi kalau pengecasan ke mana? Ke laptop bagus ya, karena ini dayanya di sini power delivery-nya 65 watt ya. Jalan, kita coba yang port C1-nya. Oke, kita cek. Jalan ya. Jadi harus ditekan seperti ini karena memang posisinya bergeser untuk colokan USB-C-nya, tapi tetap bisa jalan. Nah, ini aman berarti ya, aman. Jadi kalau untuk pengecekan, tapi kalau ini saya rasa nggak perlu pengecekan ya, karena nggak begitu berguna lah istilahnya. Nah ini sekarang yang ini ya, ini sebenarnya sudah ada reviewnya juga ya. Ntar bisa jalan. Aduh. bisa jalan. Nah ini, aduh, deg-degan juga. Nah ini dia mencantumkan kalau ini power delivery, ternyata tidak bisa power delivery, yaitu udah ada reviewnya ya. Di sini untuk USB-C-nya tidak SuperVOOC ya. Dan di sini hanya 25 watt, walaupun dia mencantumkan kalau 80 watt. Nah, itu loh. Kita coba di sini. Untuk ini. Apakah dia bisa untuk, ya dia bisa SuperVOOC ya. Ya udah ada itunya lah, reviewnya, coba bisa dicek. Nah ini udah bisa ya, yang penting bisa dulu ini. Nah sekarang yang ini udah agak lama soalnya, ini sudah agak lama. Oh bisa ternyata bisa. Aduh bisa. Ini port C1 dan USB A dan C1-nya itu bisa SuperVOOC semua loh. Ini walaupun tidak ada apa-apa. Nah, ya kan? Bisa SuperVOOC semua ini. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Yang C1-nya ya. Ini port USB A-nya ya. Port USB A-nya ini kita coba. Wah, ini. Ini barusan aku isolasi ini. Wah, kalau lihat protokolnya sih oke gitu loh. Ya kan? Nah, bisa SuperVOOC semua loh ini. Ini ada reviewnya ya, video saya ya. Dia power delivery 30 watt. Itu bener. Ini cocok bener, walaupun bisa dibilang ya abal-abal lah itu. Tapi kita coba ke mana? Ke handphone ya, kita cobakan ke handphone ya. Kita cobakan ke handphone seperti apa SuperVOOC-nya. Kita sama-sama lihat ya. Sebentar kita ambilkan dulu untuk ini. Nah,
kita cek dayanya masuk berapa ya, karena sepertinya banyak yang Supervooc seperti ini dayanya yang masuknya kecil. Nah ini 45 Supervooc 45 watt ya, kita cobakan berapa masuknya. Nah ini nggak masuk ya Supervooc-nya ya. Coba kita tancap ulang ya, karena kadang menggunakan seperti ini nih ya, kadang bisa mau kadang enggak ya. Tidak mau, padahal tadi pengecekan bisa Supervooc. Ini modelnya jadi seperti kayak harus pakai kabel yang 7 ampere. 7 ampere kita pergunakan dongle gini, sambungan, baru kita colokan. Nah ini ya, kita buktikan benar atau tidak omongan saya itu. Ini benar ya, 7. Oh ya benar. Nah baru jalan Supervooc-nya. Ya kan. Ya, kita tunggu masuknya berapa watt nih. Wow, ini lumayan ini. Masuknya 25 watt loh ini. Ini kayaknya ecek-ecek tapi masuknya 25 watt. Dibandingkan punyanya Hippo ya. Kita lihat ya punyanya Hippo ya, kita bandingkan ya. Punya Hippo ini bisa terjun bebas. Ini terjun bebas atau enggak, kita tunggu beberapa detik ya. Kita tunggu beberapa detik. Masih bertahan di 24. Wah, masih bertahan itu di 24 watt itu. Kelihatan enggak ya? Atau aduh kena lampu ya, sebentar ya. Tarik. Udah kelihatan ya. Nah, ini. Dia 24 watt ya. Wah, bertahan kok. Bertahan. Kelihatan ya. Nah, ya, 24 watt ya. Nih, kita bandingkan punyanya Hippo ya. Sekarang kita bandingkan punyanya Hippo. Ya. Dia masuknya lihat nih. Ternyata cakep juga ini. Nah, ini kita punyanya Hippo ya. Punyanya Hippo, coba. Dia masuk Supervooc ya. Nah, sekarang kita cek dulu ini, ya kan? Masuknya sampai 38 watt. Wah, kelihatan enggak? Nah, kelihatan ya. 38 atau 37. Nah, ini kita tunggu beberapa detik. Masalahnya biasanya kalau pengecekan sebelum-sebelumnya ini terjun bebas. Gitu loh. Beberapa detik. Nah, ini udah mulai nih kayaknya nih. Atau tetap bertahan di 36. Nah, ya kan? Nah, lihat ini udah 15. Wah, dan handphonenya ada suaranya tit gitu loh. Kedengaran enggak? Sebentar saya deketin ya. Agak ngeri juga ini. Tuh. Ada suaranya. Nah, ya kan? 15 watt kan? Oh, udah hilang, suaranya hilang. Balik lagi 37. Nah, ini gimana nih? Kelihatan ya? Nah, balik lagi di 37. Tadi 21 lagi. Nah, ini loh, ini yang bikin masalah, ya kan? Ada suaranya lagi. Tadi sempat hilang, ini 15. Nah, itu loh. Ya, jadi dia ada naik turun. Nah, memang mungkin produknya Hippo ini suka naik turun ya. Nah, sebentar. Sekarang kita cobakan. Nah, ini. Ini udah ada reviewnya, nanti dilihat aja. Ya. Nah, ini juga mengakui kalau 120 watt kalau Supervooc. Ada yang bilang 120 watt tapi kan harus sesuaikan handphonenya. Nah, sekarang masalahnya ini 45 watt. Dengan 120 watt, kabelnya 120 watt juga, dia hanya masuk di 23. Sekarang masih 23 ya. Nanti mungkin bisa turun. Nah, ini. Berarti kan kesimpulannya handphone ini
walaupun 45 watt ya maksimal ya di 23 watt atau sekitar 30 watt. Jangan berharap ke 45 watt lah, nggak ada charger yang bisa nembusin ini 45 watt karena memang permintaan dari handphone ini ya hanya di 30 watt. Ya dia stabil ya di 23 watt. Ya, stabil di 23 watt. Cuman saya tegaskan ini charger yang nggak jelas. Ya, charger yang nggak jelas itu berarti charger yang saya tidak rekomendasikan, cuman hanya untuk pertunjukan-pertunjukan aja lah. Ini nunjukin bahwa ini charger abal-abal yang pernah sudah saya bongkar seperti ini. Kenapa aku bilang abal-abal ya karena dia berani menunjukkan kalau dia 120 watt. Ya, tapi ya masuknya memang 23 watt. Mungkin kalau dimasukkan ke yang 120 watt mungkin mendekati 100 watt bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi ini hanya pembongkar menunjukkan bahwa video saya kali ini hanya untuk menunjukkan setelah saya bongkar bisa saya pergunakan kembali. Seperti itu dan masuknya seperti apa sudah saya tunjukkan untuk kondisi-kondisi yang superhook ya. Kalau yang ini Ugreen ini ya memang itu beda. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.